5 mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Pak Teza Rayendra, TPN MKOM. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang instalasi Linux Mint Dual Boot dengan Windows. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Ayu Rizkyani selaku moderator, dan ini teman-teman saya Putri Lestari, saya Nopati Saputra, saya Mirna Sertika, Saya Puji Lestari, saya Kopi Romadana, saya Luki Julianto, saya Muhammad Reza Ritya, dan saya Husniati. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan-tahapan instalasi Linux Mint Dual Boot dengan Windows yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Lestari. Kepadanya saya persilakan. Oke, sebelum melakukan instalasi, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan apa saja yang harus dibutuhkan atau beberapa yang harus dipersiapkan dalam melakukan instalasi. Yang pertama, siapkan laptop terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan flash disk yang sudah diformat. Yang ketiga, backup seluruh data yang ada di disk C. Yang keempat, siapkan file ISO Linux, kalau belum punya bisa download di google.com. Kemudian seputar langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapkan pemasangan. Ini biasanya USB drive, meskipun Anda juga bisa membakarnya ke cakram optik jika Anda sudah tua. Namun perlu dicatat bahwa kebanyakan installer Linux hari ini lebih besar dari CD-ROM. Jadi Anda memerlukan DVD-R atau DVD-RW. Install Linux Mint hampir 2 GB. Jadi rencanakan terlebih dahulu. Yang kedua, selanjutnya boot dari media drive USB atau cakram optik yang baru Anda buat. Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan mesin Anda terkait dengan urutan boot serta UEFI. Terakhir, jalankan penginstalan setelah booting USB drive dan Anda tiba di desktop Mint langsung, tetapi merasa bebas untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Selanjutnya adalah memilih Linux yang akan dijelaskan oleh Saudara Nova Adi Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan Linux Mint. Sebelum kita menuju ke proses instalasi, kan hal-hal yang harus dibutuhkan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Putri Lestari. Salah satunya itu untuk mendownload file ISO itu sendiri, file ISO Linux Mint. Tadi sudah dijelaskan, file ISO Linux Mint itu bisa didownload di google.com. Nah, itu lebih spesifik lagi, teman-teman bisa mendownloadnya di website resmi dari Linux Mint, yaitu linuxmint.com. Nah, di dalam website tersebut disediakan tiga jenis Linux Mint. Ada jenis Cinnamon, Mint, dan XFCE. Sebelum masuk ke pemilihan, saya akan menjelaskan dulu apa itu jenis-jenis Linux Mint. Jenis-jenis Linux Mint tersebut dari tiga yang ada di website resminya itu merupakan jenis desktop environment-nya. Artinya desktop environment tersebut adalah tampilan-tampilan utama dari apa yang akan kita install. Ada banyak sekali desktop environment, dan pada Linux Mint itu ada tiga, ada Cinnamon, Mint, dan XFCE. Cinnamon sendiri itu desktop environment yang berbasis lebih modern, namun kestabilannya belum terlalu cukup. Sedangkan jenis Mint itu jenis yang kelanjutan dari GNOME 2, yang mana lebih mengutamakan kestabilan daripada tampilan. Untuk XFCE sendiri itu jenis desktop yang paling tua di antara desktop-desktop yang lain. Itu biasanya mengandalkan keringanannya. Dan untuk kita yang akan kita pilih itu menggunakan Linux Mint dikarenakan lebih stabil. Jadi tidak terlalu fokus kepada tampilan tapi kestabilan. Dan untuk mendownloadnya silahkan klik saja link pada website resmi tersebut, link menuju link download Linux Mint versi Mint. Linux Mint versi Mint pada kali ini sudah mencapai versi 20, yang mana
di blog tersebut itu sudah dijelaskan Linux Mint diupdate setiap 5 tahun sekali, dan pada update kali ini jatuh kepada tahun 2020, jadi versi 20. Dan untuk update selanjutnya itu akan diupdate pada tahun 2025. Silahkan download pada link download yang sudah tersedia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan karena terus ketika kepadanya saya persilahkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat USB bootable dengan Universal USB Installer. Sebelumnya kalian download aplikasi Universal USB Installer V1966. Setelah download aplikasi Universal USB Installer V1966, langkah yang pertama yaitu kalian klik ganda untuk menjalankannya, kemudian klik agree di proses agreement. Langkah yang kedua, pada bagian pertama, pilih sistem operasi yang akan diinstal ke USB driver. Pada bagian kedua, pilih master system operasi dalam bentuk file ISO dengan menekan tombol browser. Pada bagian ketiga, pilih USB flash drive yang akan dijadikan bootable. Langkah yang ketiga, pastikan opsi WWL format diaktifkan agar USB flash driver dapat digunakan untuk booting. Karena itu, pastikan data-data yang ada di USB flash driver sudah di backup. Langkah yang keempat, sebelum proses format dan penyalinan file dimulai, Universal USB Installer akan melakukan konfirmasi dan pemberitahuan proses yang akan dilakukan. Kemudian, klik tombol Yes untuk mulai memproses. Langkah yang kelima, selanjutnya proses format USB flash drive dimulai. Langkah yang keenam, setelah format, Universal USB Installer akan mulai menyalin file-file sistem operasi ke dalam USB file drive flash driver. Langkah yang ketujuh, setelah proses format dan penyalinan file selesai, kemudian klik tombol cross. Selanjutnya akan dijelaskan Saudari Puji Lestari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang single boot dan dual boot. Single boot sendiri itu adalah suatu kondisi di mana sebuah komputer ataupun laptop memiliki satu buah sistem operasi yang berbeda maupun sama. Jadi tidak bisa untuk dua sistem operasi, harus memilih salah satu sistem operasi. Sedangkan dual boot itu kebalikan dari single boot, yaitu suatu kondisi di mana sebuah komputer ataupun laptop memiliki satu buah sistem operasi yang berbeda maupun sama. Kelebihan dari dual boot sendiri itu yang pertama, hemat biaya. Dan ini kita tidak perlu membeli komputer atau laptop lagi untuk menggunakan sistem operasi lain yang kita inginkan. Yang kedua, sebagai cadangan sistem operasi. Ketika kita memiliki masalah pada OS yang kita gunakan, baik berat maupun ringan, maka kita bisa menggunakan OS yang satunya untuk dioperasikan. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan. Setiap hal apapun pasti memiliki keunggulan sendiri-sendiri, termasuk pada sistem operasi. Misal kita menggunakan Windows untuk kebutuhan game, editing foto, maka kita menggunakan Linux distro Debian untuk kebutuhan server jaringan. Yang keempat, tidak cepat bosan atau lebih enjoy. Kemudian kekurangannya yaitu menghabiskan banyak kapasitas, space atau ruang kosong pada hard disk. Dari saya, kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Poppy Romadona.
akan menjelaskan perbandingan MBR dan GPT. Merupakan sistem partisi. Sistem ini digunakan oleh sistem operasi seperti Windows dan Linux untuk mengolah data yang ada di dalamnya. Dan media storage seperti hard disk, SSD, dan flash disk, dan lain-lain. Pengertian MBR atau Master Boot Record adalah sistem partisi yang dikenakan pada tahun 1983 oleh IBM dan dibarengan dengan sistem operasi DOS dan masih digunakan saat ini. Sistem partisi MBR mempunyai kekurangan dan tidak bisa digunakan di era modern sekarang. Maka dibuatlah sistem partisi baru yaitu GPT yang biasanya disebut Quick Partition Table. GPT sendiri sebagai penerus merupakan sistem partisi media storage pada komputer seperti HDD dan SSD yang digunakan untuk universally unique identitas atau yang lebih dikenalkan dengan GUIDs sebagai penunda partisi dan storage. Sistem partisi GPT digunakan sebagai partisi standar untuk firmware baru UEFI, pengganti BIOS, dan menjadi sistem partisi yang mendukung hardware canggih dijamin modern saat ini. Yang kedua, MBR mempunyai struktur yang berbeda dengan GPT. Yang pertama, MBR hanya terdiri dari 3 bagian, termasuk master boot code, table partisi, dan disk signature yang menjadi satu. Table partisi hanya bisa menampung 4 entry partisi jenis primary. Yang kedua, sedangkan GPT mempunyai desain dan struktur yang berbeda dengan MBR dan terdiri dari beberapa bagian. Misalnya, Protective MBR digunakan untuk mencegah aplikasi disk utility salah mengenai dan menimpa GPT disk. D. Primary Quick Partition Table Header yang berisi catatan ukuran, lokasi dirinya sendiri, serta catatan ukuran dan lokasi dari secondary GPT header. Yang C. Primary Quick Partition Entry Array. Yang D. Paste Up Quick Partition Entry Array. Yang E. Paste Up Quick Partition Table Header. Sistem partisi GPT dapat membuat 124 partisi primary. Dan ada kekurangannya. Partisi logikal adalah tidak bisa di-set secara aktif dan tidak bisa di-set instalasi sistem operasinya. GPT sendiri mendukung storage yang berukuran lebih dari 2 tera. Kamu hanya bisa menggunakan 2 tera dalam HDD atau SSD jika menggunakan MBR, tidak peduli berapa besar storage yang kamu punya. Sedangkan GPT sendiri mendukung kapasitas storage lebih dari 2 tera. Kamu bisa menggunakan semua kapasitas storage yang kamu punya saat menggunakan sistem partisi GPT. MBR dan GPT mendukung boot mode yang berbeda. Jika mainboardmu hanya mendukung local boot, maka kamu hanya bisa menginstal sistem operasi menggunakan MBR. Namun, jika kamu menggunakan mainboardnya itu mendukung UEFI, maka bootnya hanya bisa menginstal sistem operasi pada disk. Kali ini kita akan menggunakan partisi GPT dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Rudi Junianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya, dan setelah langkah-langkah tadi dijalankan, kita akan menginstal Linux
dengan menggunakan USB. Langkah-langkah instalasi Linux dengan USB. Yang pertama, kalau sudah diatur buat prioritinya ke USB, silahkan restart komputer teman-teman, kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, kemudian tunggu proses booting sampai selesai. Jika sudah selesai, teman-teman diarahkan ke desktop Linux Mint. Di sini teman-teman juga bisa mencoba pengalaman menggunakan Linux secara live sebelum diinstal ke dalam hard disk. Jika teman-teman ingin menginstalnya, silahkan klik icon install Linux Mint seperti pada layar berikut. Kemudian pilih bahasa. Saya sarankan untuk memilih English saja secara default. Kemudian klik tombol continue untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian teman-teman akan diarahkan untuk memilih layout keyboard. Pilih keyboard sesuai keinginan teman-teman. Dan jika komputer teman-teman terhubung ke jaringan internet, sebaiknya centang opsi install third party software agar ketika proses instalasi berlangsung, komputer teman-teman secara otomatis menginstal aplikasi-aplikasi pendukung seperti flash player, media player, maupun driver untuk kartu grafis dan adapter WiFi. Berikutnya teman-teman bisa memilih jenis instalasi, apakah akan menghapus seluruh data dan sistem operasi yang ada pada hard disk dengan mengklik erase disk and install Linux Mint, atau menentukan jenis partisi hard disk secara manual dengan mengklik something else. Tapi sebaiknya memilih something else agar bisa menentukan besaran partisi untuk root, home, dan swap sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Dan proses selanjutnya adalah memilih partisi yang akan disampaikan oleh Mas Reza Aditya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rudi. Lanjut, kita tadi sudah memilih something else. Nah, di situ setelah mengklik something else, maka kita klik continue. Nah, saat itu continue akan keluar installer tipe lagi. Nah, kita memilih new partition table. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan file system dari Linux itu sendiri yang diantaranya ada ext2, ext3, dan ext4. Nah, apa itu file system sendiri? File system adalah merupakan sebuah metode penyimpanan dan pengorganisasian data atau file pada komputer. Pada Linux sendiri yaitu ada file system, extended file system, ext2, ext3, dan ext4. Kemampuan dasar dari ext2 itu ialah mampu menyokong beberapa tipe file yang standar dari Unix seperti regular file, directories, device, special files, dan symbolic links, serta mampu mengatur file-file sistem yang dibuat dalam partisi yang besar. Selanjutnya, mampu menghasilkan nama-nama file yang panjang dengan maksimum 255 karakter, dan juga memerlukan beberapa blok untuk super user atau root. Nah, di ext3 ini merupakan suatu jurnal file system. Ya, apa itu jurnal file system? Jurnal file system ialah didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya jurnal file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data yang akan memakan waktu yang sangat lama bagi driver atau hard disk yang berkapasitas besar. ext3 adalah suatu file system yang dikembangkan untuk digunakan pada sistem operasi Linux. ext3 juga ke dalam bentuk ext2 yang lebih baik ataupun perkembangan dari ext2. Nah, keunggulan dari ext3 ini adalah tidak mendukung proses pengecekan file system. Bahkan ketika sistem yang belum dibersihkan mengalami shutdown, kecuali pada beberapa kesalahan hardware yang sangat jarang. Hal seperti ini jarang terjadi karena data ditulis atau disimpan ke dalam disk dalam suatu cara
sehingga file sistemnya selalu konsisten. Waktu yang diperlukan untuk recover ext3 ini dari file sistem setelah sistem yang belum dibersihkan dimatikan tidak tergantung dari ukuran file sistemnya atau jumlah file, tetapi tergantung kepada ukuran jurnal yang digunakan untuk memelihara konsistensi. Jurnal dengan ukuran awal ataupun default itu membutuhkan sekitar 1 second untuk recover atau tergantung dari kecepatan hardware itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke ext4. ext4 itu keuntungan yang bisa didapatkan dengan upgrade dari file sistemnya tadi ke ext3 ke ext4 itu mempunyai pengalamatan 48 bit blok, yang artinya dia akan mempunyai 1 KB atau sebanding dengan 1.041,48,57 TB ukuran maksimum file system dengan 16 TB. Untuk maksimum file size-nya FSCK dan jurnal checks summing dan juga defragment support. Baik, tadi setelah kita klik tombol continue maka muncul itu yaitu free space pada layar. Partisi inilah yang akan kita bagi-bagi untuk menjadikan partisi root, home, dan swap untuk kita ketahui ya. Perlu kita ketahui dulu apa sih itu partisi root, partisi home, dan partisi swap. Nah, partisi root ini adalah partisi yang digunakan untuk menampung semua file sistem Linux, semua aplikasi yang kamu install nantinya akan disimpan di partisi ini. Partisi root ini fungsinya hampir sama dengan drive C yang di Windows tersebut. Kalau partisi home ialah partisi yang digunakan untuk menyimpan semua file pengguna atau user. Partisi ini secara fungsi hampir mirip dengan drive D yang di pada Windows. Kalau partisi swap ialah space pada hard disk yang dialokasikan untuk logical memory. Sistem akan memakai alokasi swap jika space pada memori RAM sudah habis. Besarnya partisi swap biasanya 2 kali lipat dari jumlah RAM, tapi saya biasanya hanya mengalokasikan 2 GB untuk swap saja. Pertama kita akan buat partisi root terlebih dulu dengan caranya klik refresh, kemudian klik tombol tambah pada pojok kiri bawah untuk menambahkan partisi baru. Baik, kita akan tentukan besaran atau alokasi hard disk untuk partisi root. Sebagai contoh di sini saya akan berikan 8 GB ya untuk partisi root. Nah, kemudian kita atur di sini create partition ya. Di sini type for the new partitionnya kita jadi primary. Location for the new partition beginning of this space. Use as ext4 journaling file system. Terus pada poin-poinnya kita ubah garis miring yaitu tanda partisi root. Nah, juga sudah semuanya diatur, maka kita klik tombol OK. Nah, selanjutnya sekarang sudah muncul partisi baru yaitu root dengan tanda garis miring dengan alokasi 3998 MB atau setara dengan 4 GB. Kemudian kita buat lagi partisi untuk alokasi swap yaitu sebesar 2 GB. Caranya klik space, terus klik tombol pada kiri bawah itu tanda plus untuk menambahkan partisi baru. Dan kemudian lagi tentukan untuk size-nya kita berikan 2000 MB atau setara dengan 2 GB. Type for the new partition-nya itu logical. Location for the new partition itu end of this space. Selanjutnya use as-nya kita swap area. Klik tombol OK untuk menyimpan partisi swap yang baru saja buat. Sekarang kita sudah punya 2 partisi baru yaitu partisi root dan partisi swap. Terakhir kita buat lagi 1 partisi yaitu partisi home. Alokasi sendiri memakai seluruh sisa space hard disk yang ada. Nah, untuk partisi home kita akan memakai sisa space dari hard disk yang ada. Terus kita tentukan dari type for the new partition-nya primary. Terus location for the new partition-nya beginning of the space. Use as-nya kita ext4 journaling system dan one point-nya /home itu tandanya partisi home. Nah,
jika proses pembagian partisi untuk root, home, dan swap sudah selesai, sekarang kita bisa mulai proses instalasinya. Klik /dev/sda, kemudian klik tombol install now seperti pada layar berikut ini. Nah, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Klik saja continue untuk melakukan format partisi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, pilih lokasi, silakan disesuaikan dengan lokasi kamu berada saat ini. Kita berada di Pakuyangan, berarti lokasi di Pakuyangan, kita klik saja atau kita ketikkan. Selanjutnya, berikutnya tentukan username atau username, hostname atau nama komputernya itu, dan juga password yang akan digunakan untuk login ke desktop Linux Mint. Untuk keamanan, centang juga opsi require my password to log in agar tidak sembarangan orang dapat mengakses komputer kamu. Nah, terus setelah itu sudah dimasukkan semua, klik continue. Kemudian tunggu proses instalasi sampai selesai. Proses instalasi ini lumayan makan waktu lama karena Linux Mint akan mendownload dan menginstal aplikasi third party dan juga driver untuk kartu grafis dan WiFi. Oke, kita sambil nunggu berarti. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, silakan reboot komputer kamu dengan mengklik tombol Restart Now. Demikian presentasi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Husniati kepada kami peserta. Sebelumnya sudah dijelaskan sama teman-teman saya tentang proses instalasi Linux. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pasca instalasi Linux. Nah, setelah Linux terinstall, kemudian kita akan dibawakan ke tampilan desktop Linux Mint. Nah, selanjutnya adalah memasang program yang dibutuhkan dari aplikasi installer. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah mempelajari tentang command line, karena Linux pasti tidak jauh dari command line. Nah, command line itu perintah-perintah untuk menjalankan fungsi tertentu. Ada beberapa hal dasar dulu yang harus kita ketahui sebelum mempelajari perintah-perintah command line. Yang pertama adalah root. Root adalah direktori terdasar pada sebuah sistem. Dengan direktori root, kita bisa menjalankan semua program dan perintah-perintah yang ada pada sistem. Yang kedua ada super user, adalah akun pengguna khusus yang digunakan administrasi sistem, dapat digunakan untuk mengakses root. Nah, bagaimana cara mengakses root? Yang pertama, buka terminal dengan mencari di program atau dengan menggunakan shortcut Ctrl Alt dan T. Yang kedua, ketikkan sudo su. Yang ketiga, kemudian memasukkan password. Dan yang keempat, setelah berhasil mengakses root, maka kita memulai untuk menjalankan semua perintah-perintah yang ada. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan dual boot akan lebih efektif dan efisien karena menghemat biaya dan waktu. Kita bisa menggunakan dua sistem operasi dalam satu perangkat yang sama. Namun, hardware-nya akan terbagi jadi memerlukan kapasitas hard disk dan RAM yang cukup besar. Demikian pemaparan tahapan-tahapan tentang instalasi Linux Mint Dual Boot dengan Windows. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman kelompok 5 pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.